Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Salsa Apriliani dengan NIM B111230201. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang pengelolaan dan pengembangan organisasi yang akan diterapkan pada perusahaan jasa pendidikan. Yang pertama, ada pengelolaan organisasi. Pengelolaan dalam pengembangan organisasi merupakan salah satu tahapan terpenting yang harus diperhatikan ketika mengelola suatu organisasi ataupun di dalam melakukan pengembangan organisasi. Karena dalam proses pengembangan organisasi, suatu organisasi akan lebih terstruktur secara sistematis, baik dalam struktur organisasinya maupun dalam hal pembagian kerjanya yang pada akhirnya akan menimbulkan keefektifan dan keefisienan di dalam melakukan pengembangan organisasi. Selanjutnya, ada beberapa contoh penerapan pada perusahaan jasa pendidikan. Yang pertama adalah struktur organisasi, di mana perusahaan jasa pendidikan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari departemen akademik, departemen administrasi, dan departemen pemasaran. Yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia, di mana perusahaan jasa pendidikan memiliki program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dan staf lainnya. Yang ketiga, ada pengelolaan proses, di mana perusahaan jasa pendidikan memiliki proses yang terstruktur untuk mengelola proses belajar mengajar, termasuk perencanaan kurikulum dan evaluasi hasil belajar. Yang terakhir, ada pengendalian kualitas, di mana perusahaan jasa pendidikan memiliki sistem pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, ada prinsip atau unsur. Yang pertama, ada planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan sasaran organisasi serta membuat rencana untuk mencapainya. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, actuating atau menggerakkan, yaitu mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada controlling atau pengawasan ataupun pengendalian, yaitu memantau dan mengontrol kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu penilaian organisasi apakah tujuan telah tercapai. Selanjutnya ada pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah aplikasi teknik-teknik ilmu perilaku untuk memperbaiki kesehatan dan efektivitas organisasi melalui kemampuannya mengakomodasi perubahan lingkungan, memperbaiki kekompakan internal, dan meningkatkan kapabilitas pemecahan masalah. Pengembangan organisasi dapat memperbaiki hubungan kerja antara karyawan. Pada dasarnya, pengembangan organisasi adalah upaya terencana yang dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas atau memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya. Sebagai contoh, pengembangan organisasi pada bidang jasa melibatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja organisasi dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Contohnya, yang pertama, program pelatihan karyawan. Yang kedua, pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, pengembangan jaringan. Dan yang terakhir, pengembangan program layanan. Selanjutnya, ada kegunaan pengembangan organisasi, di mana efisien dapat diukur dengan pengembangan antara masukan dan keluaran yang mengacu pada konsep minimax atau masukan minimum dan keluaran maksimum. Yang kedua, efektivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya, artinya kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Yang terakhir, kesehatan organisasi adalah suatu fungsi dari sifat dan mutu hubungan antara para individu dan organisasi, yaitu hubungan yang dinamis dan adaptabilitas. Lalu ada tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan pencapaian organisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Yang ketiga, meningkatkan budaya kerja di dalam organisasi. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat kemampuan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang terakhir, membantu organisasi menjadi lebih fleksibel dan mampu beradaptasi. Selanjutnya ada faktor penyebab organisasi yang harus berkembang. Yang pertama ada faktor eksternal atau faktor lingkungan.
Organisasi bergantung dan harus berinteraksi dengan lingkungan eksternal bila ingin kelangsungan hidupnya terjaga. Sumber daya fisik, keuangan, dan manusia didapatkan dari luar, begitu juga para klien dan langganan bagi barang-barang dan jasa organisasi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tercangkup dalam atau merubah lingkungan dapat mempengaruhi organisasi dan menyebabkan tekanan pengembangan. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan yang sebelumnya hanya menawarkan program pendidikan tradisional dapat mengembangkan program online course untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas bagi siswa. Dengan demikian, lembaga pendidikan tersebut dapat meningkatkan jumlah siswa dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, ada faktor internal. Faktor-faktor untuk berkembang bisa juga datang dari organisasi. Kekuatan-kekuatan perubahan internal ini merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan, strategi, kebijakan manajerial, dan teknologi baru, serta sikap dan perilaku karyawan. Sikap dan ketidakpuasan karyawan, seperti yang ditunjukkan dalam tingkat perputaran atau pemogokan, dapat menyebabkan berbagai pengembangan dalam kebijakan praktik manajemen. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas dapat meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan siswa. Kepala sekolah tersebut dapat memotivasi dan menginspirasi guru dan staf untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan layanan. Cukup sampai sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.